Harga bawang merah anjlok, petani di Bima mengeluh biaya produksi tinggi. Tahun 3 tahun bekerja di Malaysia, TKI asal Lombok Timur pulang dengan kedua tangan dan kaki diamputasi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB lengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, akibat harga bawang merah anjlok, petani di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat merugi meski harga di pasaran masih cukup tinggi. Para petani mengeluh biaya produksi jauh lebih tinggi dari harga pupuk dan obat-obatan. Kondisi ini cukup dirasakan Huzairin, salah seorang petani bawang di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan anjloknya harga bawang merah saat ini berkisar Rp5.000 per kilogram, diakuinya tak mampu menutupi biaya pembelian pupuk serta obat-obatan. Jeritan Huzairi juga dirasakan sama oleh seluruh petani bawang merah di Kabupaten Bima. Mereka mengakui jika saat ini mengalami kesulitan untuk melunasi utang dari bank. Petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah strategis guna menstabilkan kembali harga bawang merah. Harga bawang ini sangat anjlok. Sangat anjlok sekali ya Pak ya? Sekali ya. Iya. Sekitar berapa itu Pak harganya sekitar sekarang? Rp5.000 per kilo. Rp5.000 per kilogram ya Pak ya? Ya. Jika dibandingkan dengan obat atau pupuknya mahal sekali. Mahal Ya, sekali. sangat merugikan kalau harga bawang. Sangat 5.000 merugikan per kilo. petani ya Pak ya? Ya, sangat merugikan petani ya. Iya, khusus petani bawang Khusus merah. petani bawang merah. Apa yang diharapkan Pak sama pemerintah ini Maunya untuk menstabilkan? mau stabilkan harganya itu. Kondisi yang dirasakan petani ini berbeda dengan harga bawang merah di pasaran seperti beberapa pasar tradisional di Bima yang mencapai harga dari Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Pak, untuk harga bawangnya berapa Pak? Harga bawang 15. Eceran ya. Ya. Biasanya ngambil di petani berapa Pak? 8.000. Ada yang 7.000. Ada yang 10.000. Berarti rata-rata di sini itu harganya 18 ya. 15 sampai 18.000 ya. Iya. Sejak harga bawang anjlok, beberapa konsumen terkadang membeli langsung dari petani meski sekedar untuk keperluan dapur, sehingga komoditas bawang saat ini merosot dari pembeli. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Mewarnai aksi demonstrasi ribuan petani bawang merah kecewa dengan anjloknya harga bawang merah. Petani langsung geruduk masuk ke kantor Bupati Bima dan merusak sejumlah fasilitas. Aksi kericuhan ini terjadi setelah warga menerobos masuk pintu gerbang yang dijaga aparat kepolisian dan satuan Pol PP. Aparat yang kalah jumlah tak kuasa membendung ribuan warga dari Aliansi Petani Bawang Merah di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dengan leluasa warga mengamuk setelah berhasil geruduk masuk ke dalam kantor bupati. Massa pun mengobrak-abrik sejumlah fasilitas kantor. Selain itu warga melempar bawang merah sebagai bentuk kekecewaan mereka akibat harga anjlok. Warga petani ini merasa merugi lantaran biaya produksi bawang merah saat ini jauh lebih mahal jika dibanding harga pupuk dan obat-obatan yang meroket. Massa meminta agar pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat dapat menstabilkan harga bawang merah agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh petani. Tuntutan kami sebenarnya mendesak Bupati Bima, Gubernur NTB, dan Presiden RI agar segera menstabilkan harga bawang merah, memastikan serapan hasil pertanian bawang merah melalui intervensi pasar. Yang kedua, meminta Bupati Bima atau pemerintah daerah, DPRD, Yudikatif, Pemkab, dan pihak yang berwenang agar segera membuat perda
stabilisasi harga pestisida, fungisida, dan harga obat-obatan yang berkaitan dengan produksi bawang merah ini. Setelah aksinya mendapat respon baik Bupati Bima, sebagian besar warga akhirnya dapat pulang ke rumah masing-masing. Sementara masa yang tak puas dengan penjelasan Bupati akhirnya dibubarkan paksa polisi. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 tahun bekerja di Malaysia, TKI asal Lombok Timur pulang dengan kedua tangan dan kaki buntung. Kedua tangan dan kakinya diamputasi akibat tubuhnya terkena sengatan listrik tegangan tinggi saat bekerja. Beginilah kondisi Hamzani, 35 tahun, warga Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Hamzani pulang dengan kedua tangan dan kaki buntung setelah 3 tahun bekerja menjadi TKI di Malaysia. Kedua tangan dan kakinya terpaksa diamputasi setelah tubuhnya terbakar terkena sengatan listrik tegangan tinggi saat bekerja di kebun sawit pada September 2021. Hamzani baru bisa pulang ke kampung halamannya pada 14 November kemarin setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Johor, Malaysia. Ia pulang didampingi petugas KJRI Malaysia dan dijemput petugas BP3 TKI Mataram. Namun ironis, Hamzani pulang dengan tangan kosong tanpa pesangon dan asuransi kecelakaan kerja dengan dalih Hamzani tidak punya dokumen resmi menjadi TKI. Sebelum diamputasi itu sempat ingin pulang dulu ya? Sempat ingin pulang, tapi pihak bandara nggak mau menerima karena kondisi kaki tangan ini berdarah lagi membusuk. Akhirnya dirujuk kembali ke rumah sakit Johor ini. Terus selang 1 hari terus diamputasi. Harapan SIDE setelah mengalami peristiwa seperti ini, Pak? Ya cuman harapan saya yang kondisinya kayak gini kan, moga-moga pemerintah pusat, provinsi bisa diberikan sedikit bantuan kelonggaran hidup. Kini Hamzani yang dulu normal sekarang harus tetap berada di atas kursi roda pemberian bosnya di Malaysia. Ia tidak bisa lagi bekerja dan berharap bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian penonton gelaran World Superbike dipadati ratusan santri yang ingin menyaksikan ajang balap bergengsi tersebut. Para santri mengaku penasaran dengan euforia balapan motor. Ajang balap internasional World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika telah dimulai. Untuk sesi hari pertama free practice oleh para pembalap. Meski masih sesi latihan, namun stand penukaran tiket penonton sudah mulai dipadati. Tak hanya oleh para penggemar bikers, namun juga dipadati ratusan santri. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Lentera Hati Irang Jaya, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, begitu antusias ingin menyaksikan balap. Para santri mengaku penasaran dengan hiporia balap dengan menyaksikan langsung di lokasi balapan. Nah ini dia katanya anak-anak ini momennya cuma sekali ini doang gitu. Penasaran ya? Pengen lihat karena kan memang lagi ini banget gitu kan. Anak-anak pengen juga. Rasanya gimana? Ya wow. Ya saya pergi sama teman-teman sekolah, sama teman-teman pondok kan bentar lagi mau lulus juga. Adapun pada hari kedua akan diisi sesi kualifikasi dan pada hari terakhir akan diisi sesi race 1 dan 2. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.